Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu tak
Jemaat yang ada di rumah, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, semua karena anugerah dan kebaikannya. Pagi hari ini mari kita mau bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul dalam namanya Tuhan ada. Dan Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan pujian penyembahan bagi Dia. Karena hanya Dia yang layak ditinggikan. Haleluya Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau mulia, Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Memulihkan
kami sembah Tuhan. Kau layak kami puji. Kau yang layak kami sembah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu yang memulihkan setiap pribadi kami. Hadirat-Mu yang mengubahkan setiap hidup kami. Bahkan segala sakit penyakit Tuhan sudah jamah sembuhkan. Karena kami punya Allah yang besar. Allah yang sanggup memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kekuatan-Mu Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bila pagi hari ini Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Bebaskan jiwa roh kami untuk kami boleh bersuka cita lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Berikan suara-suara yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kita. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Naikkan syukurmu bagi Dia. Glory. Dialah tempat perlindungan kita. Amin. Dunia tidak bisa menjamin
ketenangan dalam hidup kita. Tapi bersama dengan Tuhan, hanya nama Yesus yang sanggup menolong hidup kita. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kalau tempat perlindunganku Tuhan, kalau kubu pertahananku. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Hanya kepada Tuhan tempat perlindungan kita. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, amin, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, amin Tuhan. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang. Kembali kita bangkit berdiri. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Allah kita. Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Amin. Hanya Yesus tempat perlindungan kita. Di saat kita bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Nyatakan kemenanganmu kepada Tuhan. Sorakan kemenanganmu. Dia memberikan kemenangan dalam hidup kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis dikalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tangan-Mu kuat yang memegang setiap hidup kami. Engkau yang menopang setiap langkah hidup kami Tuhan. Masalah-persoalan boleh ada di depan kami, tapi kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kami. Glory, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, luar biasa.
kami Tuhan. Allahku luar biasa. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan karena penyertaan-Mu, karena pemeliharaanmu, karena Engkau selalu setia menyertai kami sekalipun di dalam lembah gelap sekalipun. Tuhan, terima kasih atas setiap hal baik yang Kau berikan di dalam hidup kami. Setiap potensi, talenta, berkat, dan kesehatan, kekuatan selama ini ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, jadikan kami hamba yang baik. Hamba yang selalu melakukan perintah-Mu, melalui hamba-Mu ya Tuhan, urapilah firman-Mu ya Tuhan, supaya selepas dari ibadah ini ya Tuhan, kami tidak menjadi orang yang sama, melainkan orang yang akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, amin, amin. Haleluya, kita harus selalu bersuka cita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus selalu bersuka cita. Karena Tuhan menyertai saudara saya. Puji nama Tuhan, mari kita akan langsung saja masuk dalam renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan, kita buka di dalam kitab Ayub pasal 7. Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Saudara sudah dapat semua? Kita baca bersama sambil bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Mari kita baca bersama. Ayub 7 ayat yang kedua. Bersama 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Firman Tuhan dalam pembacaan kita pada siang hari ini, judulnya dia berkata, hidup itu berat. Peringkupnya berkata, hidup itu berat. Saudara, dan ayat 1 dia berkata, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Setiap hari hidup kita, begitu kita bangun tidur pagi, bangun kita mulai diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan untuk hari itu. Apa yang harus kita lakukan, kerjakan, kemana kita harus pergi. Saudara-saudara, pilihan setiap hari. Dan ayat ini itulah pergumulan setiap manusia. Bahkan peringkupnya berkata memang hidup itu berat. Hidup itu berat, saudara-saudara. Kenapa hidup itu berat? Karena memang sudah digariskan oleh Tuhan bahwa manusia hidup harus dalam pergumulan. Saudara, karena apa? Karena manusia condongnya untuk berbuat dosa. Manusia condongnya berbuat dosa dan kejahatan. Sukanya melawan kebenaran. Sukanya melawan hukum Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan sudah tentukan, apa yang sudah Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan sudah tunjukkan batas-batas hidup kita, kadang-kadang kita melangkah, kita melawan ya, aturan-aturan Tuhan. Dan ini dimulai daripada manusia pertama. Ciptaan Tuhan Adam dan Hawa. Sebagai manusia yang pertama, Tuhan sudah memberi aturan-aturan kepada dua orang ini. Haleluya. Tuhan bilang semua yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi pohon yang di tengah taman ini tidak boleh kamu ambil apalagi kamu makan. Saudara, ini batasan-batasan yang Tuhan berikan kepada manusia. Tetapi dasarnya manusia, ya, apa yang Tuhan tidak boleh itu yang dia lakukan. Apa yang Tuhan larang itu yang dia lawan. Apa yang sudah dibatasi Tuhan, dia lawan, gempur batasan itu. Dia terobos batasan itu. Demikian Hawa sebagai manusia yang pertama ciptaan Tuhan.
Tuhan bilang jangan, tapi dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia ditipu, dirayu oleh iblis yang datang sebagaikan ular. Nyamar seperti ular. Saudara-saudara, dan ini manusia pertama yang sudah mulai melakukan perlawanan. Dan karena sudah manusia pertama mulai melakukan perlawanan dan tidak ada ketundukannya kepada hukum Tuhan, maka firman Tuhan berkata dalam Ayub ini diperjelas, hidup itu berat. Hidup itu berat. Harus lewat pergumulan. Mulai zaman awal Adam dan Hawa. Begitu mereka jatuh di dalam dosa, Tuhan langsung berikan hukum kepada Adam dan Hawa. Ya, mereka harus bekerja keras. Mereka harus berupaya dalam hidup untuk menghasilkan apa yang mereka butuhkan dalam hidup ini. Karena dosa, karena pelanggaran, maka hukumnya mereka harus berusaha dengan susah payah. Coba Hawa tidak melakukan itu dan nurut apa perintah Tuhan. Maka semua ciptaan Tuhan di dalam taman itu, saudara-saudara, cukup untuk kebutuhan Adam dan Hawa. Tidak perlu dia cari keluar kemana-mana. Tapi karena dia tidak tunduk kepada Tuhan dan hukumnya, maka dosa itu membuat manusia menderita pertama awal. Dan sampai hari ini, zamannya Nuh, dikatakan hidup itu berat. Dan terus berat sampai hari ini. Bahkan sampai hari esok, hidup ini bertambah berat. Inilah dunia kita sekarang. Warisan dari Adam dan Hawa dirasakan oleh manusia pada umumnya sampai hari ini. Haleluya. Harus bergumul, harus berjuang, harus berperang ya, untuk memenuhi segala kebutuhan keperluan. Belum kalau ada masalah, persoalan, lebih lagi. Belum kalau ada sakit penyakit, lebih lagi berat beban ini. Saudara-saudara, dan itu sudah digariskan Tuhan dari dulu, sekarang, sampai dunia ini berakhir. Haleluya. Jadi sebab itulah, jangan kita terlalu bingung, terlalu takut, terlalu khawatir. Seolah-olah baru sekarang, baru hari-hari zaman sekarang kita ini. Terjadi malapetaka, bencana, ancaman, tekanan, ketakutan. Saudara-saudara, kalau orang tidak mengerti, mereka akan merasa tertekan. Jiwa mereka depresi karena terlalu berat. Tetapi bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, begitu mereka tahu hukum Tuhan, firman Tuhan, bahwa memang hidup itu berat. Karena ulah Adam dan Hawa sampai hari ini bahkan bertambah-tambah. Jadi ini akan menolong kita. Kalau kita menuntut dan menuntut kepada Tuhan. Hidup tenang, hidup aman, hidup baik, semua jalan lancar. Saudara-saudara, kita kurang mengerti firman Tuhan. Kita kurang mengerti hukum Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ini Ayub dia berkata, manusia harus bergumul di bumi. Bergumul setiap hari. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ada yang untung, ada yang rugi. Itu kondisi yang diwarnai setiap hari kepada manusia. Yang dihadapkan kepada manusia pada umumnya. Juga kepada kita. Namanya kita masih tinggal di dunia yang sama. Haleluya. Haleluya. Memang Tuhan janji dia akan membuat perbedaan. Di dalam kitab Maleakhi berkata, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang takut akan Allah dengan yang tidak. Antara orang yang ibadah kepada Tuhan dengan yang tidak ibadah. Tuhan akan membuat perbedaan. Haleluya. Dan itu pasti Tuhan kerjakan, lakukan. Cuma kadang-kadang kita tidak sadari. Kita tidak sadari. Dan ini yang iblis berhasil menipu. Khususnya gereja Tuhan. Orang-orang percaya. Anak-anak Tuhan. Apalagi hari-hari ini. Saudara-saudara. Manusia di dunia ini dirundung oleh ketakutan.
ketakutan yang luar biasa. Kekhawatiran yang luar biasa. Saudara, kita baru masuk bulan pertama di tahun yang baru. Baru pertengahan bulan lagi. Sudah berapa bencana terjadi. Gempa bumi. Saudara, memakan korban, puluhan korban. Pesawat kecelakaan. Semua mati. Banjir bandang di Kalimantan sana sampai 2-3 meter. Dan dampaknya orang kelaparan, orang kesakitan. Di mana-mana tidak ada yang aman di dunia ini. Pujian kedua tadi berkata, hanya Yesus gunung batu perlindungan saudara dan saya. Hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada nama lain. Apalagi di hari-hari ini. Semua manusia menjerit. Mencari siapa yang dapat menolong mereka. Tetapi buat saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Kita tahu hanya nama di atas segala nama. Yaitu Yesus Kristus Tuhan namanya. Oh haleluya. 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 Puji nama Tuhan. 2 Timotius 3 pasal 3 ayat 1 berkata. Bahwa masa-masa kita ini adalah masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sulit. Lagi-lagi kembali kita harus mengerti firman Allah. Bahwa itu pun sudah digariskan oleh Tuhan. Oleh firman Allah. Jadi ini firman Allah. Saudara dengar pada siang hari ini. Supaya tidak membuat engkau hidup dalam ketakutan. Hidup dalam kekhawatiran. Hidup dalam kesesakan. Karena setiap hari kita akan melihat dan mendengar berita-berita yang mengejutkan. Apalagi nanti di hari-hari yang akan datang. Semakin hari berita-berita dari dunia itu semakin mencekam. Dan bukan sekedar berita. Itu Tuhan buktikan. Firman Allah sudah katakan semua. Saudara, banyak ramalan-ramalan yang berkata sekarang belakangan heboh. Oh nanti ada kecelakaan pesawat. Oh nanti ini, nanti itu. Boleh-boleh saja. Tetapi fokus saudara saya sebagai anak Tuhan. Kita mau kembali kepada firman Allah. Karena semua yang terjadi, semua itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Tidak perlu kita harus heran dengan ramalan-ramalan. Wah hebat ramalan itu jadi. Wah hebat ramalan itu jadi. Saudara tahu ini ramalan di atas ramalan. Tuhan sedang menggenapi firman-Nya. Dia sedang menggenapi firman-Nya. Dan semua terus sedang terjadi. Tidak membutuhkan ramalan. Itu tipuan iblis. Itu tipuan setan. Seorang hamba Tuhan yang besar. Dia berhadapan dengan paranormal ini. Dia berkata, apakah perkataan ramalanmu yang benar ataukah Tuhanku yang benar? Karena sudah terlalu meresahkan. Sudah kondisi begini ditambah dengan macam-macam. Hei anak Tuhan, kita mau kembali kepada firman Allah. Ini jaminan buat saudara dan saya. Amin. Firman Allah itu jaminan buat kita. Firman Allah berkata langit dan bumi akan lenyap. Tetapi setiap perkataan yang ada di dalam ini. Dia tetap untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dan ini jangan membuat kita ketakutan. Musa dia berseru kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan dengan apa kami dapat dibedakan? Dengan apa kami dapat dibedakan dengan bangsa-bangsa yang lain? Dengan orang-orang yang lain yang tidak percaya Engkau. Dengan apa kami dibedakan? Kalau kami tidak ada bedanya, apa gunanya kami beribadah padamu? Apa artinya kami takut akan Tuhan? Apa artinya kami berkorban segala-galanya untuk Tuhan? Apa arti semua itu? Kalau kami tidak dapat dibedakan dengan orang yang lain. Saudara, sesungguhnya tidak demikian. Tetapi Tuhan akan melakukan perbedaan itu. Amin. Di tengah-tengah penderitaan manusia yang semakin menjadi-jadi. Jika engkau mengerti firman Allah. Dan engkau mengerti rencana Allah. Sesungguhnya Tuhan akan membedakan saudara saya. Dia sangat menghargai. Dia angkat topi pengorbananmu. Kesetiaanmu.
kesungguhanmu, ibadahmu, doamu, penyembahanmu sangat dihargai. Dan itu pasti dibedakan. Haleluya. Haleluya. Coba kita terus baca di dalam Yesaya pasal 8, saudara. Ini lebih rinci, apa sih itu penderitaannya. Yesaya pasal 8 tolong bacakan. Bantu saya baca. Ayat yang ke-21 dan 22. Ya. Ada? Yang keras. Amin. Inilah kondisi manusia pada zaman sekarang. Ini kondisi keadaan yang sesungguhnya. Saudara, ayat ini berkata karena kebingungan dan ketakutan dan mereka tidak punya pegangan siapa yang dapat menyelamatkan mereka dan mereka mengalami satu kegoncangan jiwa yang berat. Satu tekanan yang menekan sangat berat. Dan ayat ini berkata mereka akan lalu lalang di negeri itu. Kebingungan, itu tanda bingung. Lalu lalang, apa namanya bahasa Jawa? Riwa, riwa-riwi, muter, tak tahu apa yang mau dibikin. Itu manusia sekarang. Bingung, takut. Haleluya. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami, saudara, ini buktinya. Kita baca dalam ayat 21 selanjutnya dikatakan, apa yang membuat mereka kebingungan, ketakutan. Karena kondisi mereka dalam keadaan melarat dan kelaparan. Akibat dari semua yang terjadi di dunia ini. Bencana alam, banjir bandang, gempa bumi, kecelakaan, sakit penyakit ada di mana-mana. Dan itu membuat manusia pada umumnya kebingungan, lalu lalang, dan dampak dari semua itu akhirnya dikatakan mereka mengalami kelaparan. Bicara tentang ekonomi, pekerjaan. Ada seorang bapak yang sederhana, dia berkata, "Bu, bagaimana Bu kita ini sekarang? Kerja sedikit sebentar, hasilnya sedikit, sedikit dibatasi lagi." Lah memang kondisi. Enggak dibatasi, akan lebih banyak korban. Dibatasi, mengeluh banyak. Apa tidak bingung? Maju salah, mundur salah. Itu keadaan kita sekarang. Haleluya. Oh haleluya. Kita mau mengerti dulu secara umum pada siang hari ini. Ini yang terjadi sesungguhnya pada dunia kita sekarang. Haleluya. Melarat dan lapar, dan ayat selanjutnya katakan mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menghadap ke langit dan akan melihat ke bumi. Saudara-saudara, karena mengalami kemelaratan. Ayat ini bilang melarat dan lapar, menderita. Belum cukup, mereka mengalami juga kesesakan dalam ayat 22. Kegelapan, sesungguhnya mereka mengalami kesuraman. Saudara, ini semua alat-alat yang mengimpit manusia. Yang membuat manusia akan pada ujung-ujungnya, kalau tanpa Tuhan, mereka akan dibuang seperti kabut ke dalam kabut. Lenyap tanpa bekas. Itu nasib manusia yang tidak punya Tuhan. Haleluya. Di dunia yang sama, kita bersama-sama ada. Dan kita juga ikut merasakan. Kita juga ikut merasakan dampaknya. Sekalipun tidak seberapa. Tetapi sebagai manusia kita bukan robot. Terus tanpa rasa. Ada takut. Ada khawatir. Itu manusia. Tetapi kalau sudah kelewatan. Ini bahaya. Akan membuat jiwa terganggu. Mereka akan kebingungan. Segala tingkahnya serba salah, maju salah, mundur salah. Sampai ayat 21 bagian akhir dikatakan akhirnya emosi tidak terkendali. Jiwanya goncang, amarah menjadi-jadi, gampang tersinggung. Saudara-saudara,
Suami istri bisa bertengkar karena kondisi. Orang tua anak bisa ribut karena kondisi. Haleluya. Saling menyalahkan. Kamu sih. Saudara, sesungguhnya iblis seolah-olah dia berhasil. Dia manfaatkan situasi sekarang ini untuk menggoncangkan manusia. Khusus anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Itu tujuan pertama iblis, untuk menjatuhkan, untuk membunuh dan membinasakan. Haleluya. Apakah engkau rasa hari-hari ini manusia pada umumnya, bahkan gereja Tuhan sedang dalam ketakutan? Orang Kristen, tapi Kristen KTP sama keadaannya dengan orang kafir di luar tanpa Tuhan. Karena tidak ada pertobatan dalam Kristen KTP. Haleluya. Kebingungan, ketakutan, dan keributan terjadi. Emosi terjadi, peperangan terjadi, pertengkaran terjadi, keributan terjadi. Dari hal yang besar, dari kondisi yang besar, sampai masuk dalam kondisi yang kecil. Ke rumah tangga manusia. Ini keadaan. Dia mempersalahkan, akhirnya dia mempersalahkan pemimpin-pemimpin, kata ayat ini. Raja-raja dipersalahkan, lebih celaka lagi dia mempersalahkan Allah dalam ayat ini. Mengapa ini semua terjadi? Karena kondisinya yang luar biasa tertekan. Jiwanya merana, jiwanya ketakutan, jiwanya menderita. Haleluya. Saudara, kita harus sadari, kita harus mengakui ini keadaannya. Jangan saudara berkata, kok pendeta bicara yang menakut-nakutin. Bicaranya yang mengerikan. Surat Galatia pasal 4 berkata, pasal 3. Apakah jika aku mengatakan kebenaran, maka aku dimusuhi. Ini untuk kita. Untuk kebaikan kita bersama. Dengan kita mengetahui keadaan ini, akan membawa saudara saya lebih dekat pada Tuhan. Akan membuat saudara dan saya sangat membutuhkan Tuhan. Akan membuat saudara dan saya hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan. Dan ini semua Tuhan izinkan. Memang orang-orang jahat, iblis setan yang menunggangi. Semua yang membuat COVID ini katanya dibuat-buat. Sudahlah. Ya, antikris mau muncul lewat ini semua. Saudara belum tahu kalau lihat lagi keributan karena apa tuh? Obat ini? Vaksin. Tidak ada dulu begitu dengar ada vaksin suaneng KB, betul tidak? Apalagi orang punya duit, tidak masalah mahal. Beli, pokok sehat. Sekarang mau kasih gratis. Tapi diributkan. Tidak ada yang tahu mana yang benar, yang salah. Jadi inilah dunia kita sekarang. Amin. Amin saudara. Ini keadaan kita. Manusia pada umumnya. Tapi ayo kita kembali kepada firman Allah. Mari untuk gereja Tuhan secara khusus. Untuk anak-anak Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Apa yang harus kita kerjakan. Ya, sebelum itu kita buka dulu. Apa sebabnya. Lukas 18 ayat 7 dan 8. Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18. Ayat 7 dulu. Tolong bacakan saya. 18 ayat 7. Yes, sudah. Puji Tuhan, ini dia berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu, menunda-nunda waktu sebelum dia menolong mereka? Seolah-olah firman Tuhan mau berkata, apakah Tuhan ulur-ulur waktu, nunda-nunda sih? Jika ada anak-anaknya berseru dan berdoa minta tolong. Bahkan berdoa siang dan malam. Menyembah Tuhan siang dan malam.
Waktu dia mengalami masalah, persoalan, sakit, penyakit, dia berseru-seru kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak akan menolong dia? Apakah Tuhan akan mengulur-ulur waktunya Tuhan? Sesungguhnya tidak. Tidak, sungguh tidak. Sesungguhnya hati Tuhan, begitu kita berseru, begitu kita menangis minta tolong, hati Bapa itu sungguh-sungguh tidak tahan. Dan dia berkata, aku pasti datang untuk menolong anak-anak Tuhan. Tuhan pasti datang dan dia akan menyembuhkan, dia akan beri jalan keluar, dia akan mengangkat saudara, dia akan memulihkan kita. Tetapi masalahnya, coba tolong baca ayat 8. Ya, ini kuncinya. Kenapa Tuhan seolah-olah mengulur waktu? Seolah-olah. Tetapi tidak. Ini penyebabnya. Ayat 8. Ya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iya. Saudara ikut pembacaan ini ya. Saudara ikut pembacaan ini. Ini ayat berkata, ayat 8, aku berkata kepadamu, iya Tuhan akan segera, cepat dia akan datang. Segera artinya dia akan cepat. Cepat akan datang membenarkan mereka, menolong mereka, menjawab doa mereka. Tetapi ayat berkata, akan tetapi, ini masalahnya. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Ini masalah gereja Tuhan. Ini masalah anak-anak Tuhan. Ini masalah hamba-hamba Tuhan. Karena kondisi di luar yang menekan, membuat gereja Tuhan ikut ke pengaruh. Dan membuat imannya goyah. Membuat imannya luntur. Saudara, banyak orang Kristen mengeluh, Tuhan, mengapa engkau tidak jawab doaku? Mengapa engkau seolah-olah tidak mendengarkan doaku? Kenapa engkau izinkan aku mengalami seperti ini? Apapun bentuk masalahnya. Mengapa engkau izinkan aku mengalami seperti ini? Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga. Saudara-saudara, dan engkau doa dan doa dan doa, tapi jawabannya seolah-olah jauh. Ayat 8 berkata, aku akan segera datang. Anak-anakku, aku akan segera datang. Tetapi ayat ini berkata, pada waktu aku datang, adakah aku Tuhan mendapati iman ada di dalammu? Jangan bilang aku setia. Jangan bilang aku berkorban banyak. Jangan bilang aku melayani. Jangan bilang aku hamba Tuhan. Tapi pertanyaan siang hari ini, adakah iman di dalam hati? Adakah iman di dalam hidupmu? Saudara-saudara, satu perlawanan bertentangan dengan kondisi dunia, dengan iman orang percaya. Sungguh-sungguh ini sangat membahayakan. Orang percaya gereja Tuhan sudah kena kepengaruh dengan kondisi di luar. Sampai dia ketakutan sangat, kekhawatiran sangat, mengalami kesesakan saudara-saudara. Kebingungan dalam hidup ini. Karena dia sudah kepengaruh dengan kondisi di luar. Ketakutan yang sudah tidak terkendali. Sehingga membuat dia kacau. Dia sudah tidak pikirkan lagi bahwa dia adalah anak-anak Tuhan. Dia tidak pikirkan lagi bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pikirkan lagi bahwa dia ada juru selamat. Dia tidak pikirkan lagi beribu-ribu puluhan ribu janji Tuhan. Seolah-olah itu sirna, lenyap yang ada di otak kita. Yang ada di pikiran kita yang sudah dirusak oleh iblis tanpa kita sadari. Seluruh pikiran dan otak kita fokus dengan kondisi yang ada di luar.
Iya atau iya. Saya tidak suruh engkau menjawab. Tapi jawablah dalam hati. Benar. Tanpa kita sadari. Pikiran otak kita, jiwa kita. Sudah tertuju dengan keadaan di luar. Sudah dipengaruhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Dengar berita negatif, wah. Dengar apa-apa, wah. Dengar lihat yang mengerikan, oh. Jiwa ini hati-hati. Kok jantung yang dak tik tuk. Orang berkata banyak manusia mati bukan karena COVID. Tapi mati karena ketakutan lebih banyak. Kenyataan. Lo hari-hari dengar di berita negatif. Buka YouTube. Wih ngeri. Semua yang dicari ada di situ. Hah? Ancaman. Ramalan. Belum goncang bangsa kita. Soal COVID sekarang ini. Kalau kita nuruti, gak kuatin. Haleluya. Haleluya. Saudara, dan ini akan mengancam iman kita. Tuhan bilang aku akan datang dan tolong engkau. Tetapi aku khawatir, kata Tuhan. Dia tidak tulis di sini. Tetapi kekhawatiran Tuhan tersendiri. Apakah ketika aku datang, aku mendapati iman di hatimu. Di gereja Tuhan. Di bumi ini. Apakah imannya hidup? Apakah masih ada kepercayaanmu kepada Tuhan? Adakah masih ada keyakinanmu kepada firman Tuhan? Masih adakah itu di dalam saudara? Atau sudah letih, layu, lesu saudara-saudara karena kondisi lagi. Dan ini masalah gereja Tuhan. Iman. Haleluya. Ibrani 11:1 berkata, iman adalah dasar dari semua yang kita harapkan di dalam hidup ini. Iman adalah dasar dari semua yang kita serukan kepada Tuhan. Tetapi jika tanpa iman, mana bisa kita mendapatkan apa yang kita harapkan? Iman adalah dasar dari semua yang tidak pernah kita lihat. Dan itu akan terjadi buat kita. Itu dasarnya iman. Bagaimana Tuhan bisa membuat mujizat yang tidak masuk akal terjadi dalam saudara saya. Yang tidak mungkin Tuhan lakukan jika engkau tidak punya iman. Haleluya. Ini masalah besar bagi gereja Tuhan. Jangan kita bangga dulu. Jangan. Ini prihatin. Kalau sampai dia datang, dia tidak mendapatkan iman. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang benar? Kalau kita kurang mendengar firman Allah. Sedangkan firman Allah berkata, iman itu datang dari pendengaran. Dan pendengaran atas firman Kristus. Pendengaran atas firman Allah. Maka iman kita dibangun. Iman kita dikuatkan. Iman kita diteguhkan. Iman kita terpelihara. Haleluya. Oh haleluya saudara. Puji Tuhan. Mari. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Khusus gereja Tuhan. Lebih khusus lagi jemaat di tempat ini. Saya tidak tahu tempat lain. Tapi yang pasti siang hari ini Tuhan akan bicara kepada saudara saya. Karena kita menghadapi hari-hari esok yang lebih berat. Dan Tuhan memberi bekal buat saudara saya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita baca dalam Yesaya pasal 8. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20. Haleluya. Tolong bacakan ini. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20. Amin. Saudara-saudara, ayat ini berkata, carilah pengajaran dan kesaksian. Cara engkau mau memelihara imanmu. Cara imanmu tetap hidup. Tetap kuat, teguh di dalam Tuhan. Cari pengajaran. Pengajaran apa? Firman Allah. Itu pengajaran di atas segala pengajaran. Ilmu di atas ilmu. Saudara, pengajaran firman Allah itu ya dan amin. Dan itu terus berlaku dan perlu kita pelajari. Perlu kita kejar, pelajari dan miliki hukum-hukum Tuhan ini. Makin engkau kaya dengan pengetahuan firman, makin engkau aman di dalam perlindungan Tuhan. Makin imanmu tumbuh kuat di dalam Tuhan. Hanya engkau
Tuhan mau, kejarlah, carilah pengajaran itu. Oh, jangan pernah engkau puas. Oh, aku sudah puluhan tahun jadi orang Kristen. Oh, kalau ayat itu Pak Pendeta bicara atau Ibu, aku sudah tahu di mana ayatnya. Aku sudah tahu isinya apa. Itu belum cukup, saudara. Perlu firman pengajaran yang akan menumbuhkan imanmu dan akan membuat pertahanan imanmu jadi kuat. Yaitu perkataan-perkataan dari firman Allah. Dan itu pengajaran yang harus kita kejar. Pengetahuan di atas segala pengetahuan. Ilmu di atas segala ilmu. Pengajaran di atas segala pengajaran. Yaitu firman Allah. Amin. Amin. Kurang yakin. Amin, katakan amin yang percaya. Baca Yohanes 1 ayat 1, tidak perlu baca. Menghabis waktu. Yohanes 1 ayat 1, saudara boleh baca di rumah. Firman ini bersama-sama dengan Allah. Dan firman ini adalah Allah sendiri. Saudara, ini bukan sekedar buku catatan. Isi pengetahuan. Tetapi sesungguhnya firman ini adalah Allah sendiri. Dada amin. Bangku yang kosong. Amin. Itu bangku kosong. Daripada tanya saudara, dada amin. Saya tanya bangku kosong. Malaikat yang duduk di situ, amin. Hei, dia bilang, inilah Allah sendiri. Allah sendiri. Allah sendiri. Wow. Cukup. Kalau engkau tahu ini, nyadari ini, baca dia tiap hari. Dengar firman tiap hari. Renungkan firman. Lakukan firman. Maka Allah akan ambil alih. Semua masalahmu menjadi masalahnya. Semua bebanmu dia angkat menjadi bebannya. Satu ayat berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan karena dia yang memperdulikan kamu. Firman Tuhan terjemahan lain dia berkata, lemparkan masalahmu kepada dia. Lemparkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena dia yang sanggup mengatasi segala perkara. Bukan suami, bukan istri, bukan orang tua, bukan anak, bukan harta, bukan kekayaan. Tetapi firman Allah. Kuasa dari firman Allah ini akan bekerja secara optimal, secara luar biasa, secara ajaib. Yang kita tidak duga, tidak sangka, tahu-tahu kita alami. Tahu-tahu Tuhan nyatakan, tahu-tahu dia bekerja buat saudara saya. Oh, itu ayat berkata kita lebih dari pemenang. Kenapa kita lebih dari pemenang? Karena kita berdiam diri dan Allah berperang buat saudara saya. Itu lagu berkata, aku lebih dari pemenang. Kalau engkau hanya menyanyikan lagu tanpa mengerti isinya, itu hanya sambil lalu. Tapi kalau engkau mengerti, engkau orang-orang pemenang. Karena Allah dalam firman-Nya melakukan perkara-perkara yang besar. Oh, puji nama Tuhan. Puji nama, kejar pengajaran itu. Itu sangat penting. Sebab itu, biarlah engkau setia dalam ibadah. Sungguh-sungguh dalam ibadah. Mengasihi Tuhan. Dengarkan firman Allah. Karena di sini saudara akan diberikan firman. Di sini terjadi persekutuan. Saling menasehati. Kita dinasehati. Kita diarahkan. Kita diajarkan. Kita ditegur bila perlu. Saudara kita aman. Aman dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara satu contoh. Tidak perlu baca menghemat waktu. Kejadian 6 ayat 9 berkata. Bahwa Nuh pada zamannya. Dalam Kejadian 6, saudara-saudara, karena dosa dan pelanggaran manusia, maka Allah memutuskan untuk menghukum manusia dengan air bah. Air bah. Dan Tuhan bilang, dia melihat satu-satunya pribadi dan satu keluarga dan satu pribadi Nuh. Orang yang takut akan Tuhan. Orang benar di mata Tuhan. Orang yang tidak bercacat celah di mata Tuhan. Dan dia satu-satunya manusia pada zaman itu
yang berkenan di hati Tuhan. Pada waktu Tuhan ambil keputusan untuk menghabiskan semua manusia, Tuhan bilang sama Nuh, bangun bahtera. Bangun di mana? Bukan di pinggir laut, di darat laut, pinggir laut. Tapi bangun di gunung. Saudara, ini perintah yang tidak masuk akal. Kembali kalau orang pakai logika, mendengarkan firman Allah, dia bilang nonsen itu, omong kosong. Masa bangun perahu, kapal di atas gunung? Seharusnya di pinggir laut. Begitu jadi tinggal didorong masuk laut. Tetapi kenapa harus bangun di gunung? Itulah pikiran Allah. Kalau kita mau jangkau pikiran Allah dengan pikiran kita tidak akan mampu. Pikiran kita sangat terbatas. Tetapi Allah kita tidak terbatas. Sangat luar biasa. Rencananya sempurna. Kita belum tahu. Pada zaman itu manusia pada umumnya tidak tahu. Dan mereka hanya berkata, gila Musa. Bangun perahu di atas gunung. Tetapi begitu banjir mulai datang. 40 hari, 40 malam. Curah hujan terus siang malam. Bayangkan saudara. Air naik terus naik terus melewati rumah. Melewati bukit, melewati gunung. Melewati semua yang tinggi. Pohon-pohon. Saudara, sampailah di tempatnya Nuh membangun bahtera. Oh haleluya. Manusia sudah terlambat untuk mengerti. Manusia sudah terlambat untuk memahami Allah penciptanya. Mereka sudah habis mati binasa. Mereka terlambat. Nuh dan keluarganya. Untuk air naik sampai di perahunya. Dan perahu itu berlayar. Air sudah penuh. Nuh dan keluarga. Mereka selamat. Jangan engkau pernah menangkap firman Allah dengan pikiranmu yang terbatas. Engkau akan membatasi kuasa Allah. Engkau akan membatasi kebesaran Allah. Dan kalau zaman Nuh manusia sudah terlambat untuk bertobat. Terlambat. Dan sampai terjadi sekarang ini. Gereja Tuhan terlambat. Karena hanya memakai pikiran dan otak yang terbatas. Sepintar-pintarnya manusia. Dia tidak bisa menyelami pikiran Allah. Dia tidak bisa menyelami pekerjaan Allah. Dia tidak bisa menyelami rencana Allah ke depan. Dengar jemaat Tuhan siang hari ini. Baik di tempat di rumah Tuhan. Maupun saudara yang ada di rumahmu. Dengarkan firman Allah. Jangan pakai otakmu untuk menangkap firman Allah. Banyak kali firman Allah tidak mungkin. Tidak bisa diterima. Tetapi dengar, percayalah apa yang firman Tuhan katakan. Maka engkau selamat di dalam Tuhan. Apalagi di hari-hari ini. Akal pikiran manusia sudah tidak bisa dijangkau lagi. Sudah tidak bisa memikir dengan apa yang terjadi dan yang akan terjadi lagi. Pikiran akal manusia sudah terbatas. Dengar, Allah sedang bekerja. Allah sedang mengacungkan tangannya. Tidak ada satu manusia yang bisa memprotes. Tidak ada satu manusia yang bisa lawan dia. Ramalan-ramalan dari iblis setan sekalipun. Kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak akan terjadi. Tetapi saudara, segala kuasa ada di tangan Tuhan. Di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Apa yang dia tidak kehendaki, itu tidak terjadi. Itu tidak terbukti. Tapi apa yang Tuhan kehendaki, apa yang firman-Nya katakan, dia sedang menggenapinya. Dia sedang melaksanakan. Bangun imanmu. Jangan kau goyah karena keadaan dunia. Jangan kau goncang. Ironis banget. Karena sudah terlalu takut. Sampai mau datang ke rumah Tuhan. Ketakutan. Ini iman yang parah. Mau datang ke rumah Tuhan seperti datang ke mall-mall. Ke sana masih berani.
Tapi ke rumah Tuhan. Kecuali saudara sakit. Tapi kalau saudara tidak sakit dan hanya ketakutan, imanmu bermasalah. Dengar, imanmu bermasalah. Tuhan sebentar lagi akan datang. Kalau sampai dia datang, dia tidak mendapati imanmu. Atau imanmu mati. Alias tidak berguna. Why? Jangan sampai jadi orang di zamannya Nuh. Penyesalan yang sudah terlambat. Tidak ada kesempatan. Selagi engkau mendengar suara Tuhan siang hari ini. Selagi engkau mendengar firman Tuhan siang hari ini. Sama dengan engkau masih mendapat kesempatan untuk berubah hidupmu. Sikap hidupmu, sikap ibadahmu, sikap takutmu akan Tuhan. Lebih lagi kau harus menghargai Dia. Saudara, saya mau bertanya dan tuh saudara jawab. Ada siapa di sini? Jawab, ada siapa di sini? Ada siapa di rumah ini? Ada Tuhan. Tuhanmu, Tuhanku. Pemilik langit bumi. Penguasa alam semesta. Penguasa iblis setan. Dengan semua kejahatannya. Ada di dalam kuasa tangannya. Dan pribadinya itu ada di sini. Kenapa engkau takut datang ke rumah Tuhan? Kecuali engkau sakit. Saudara, belum terlambat. Robah. Haleluya. Haleluya. Hati Tuhan sedih. Hati Tuhan menangis. Kalau dia melihat gereja Tuhan. Iman orang benar. Tidak mampu lagi. Itu sebabnya ayat berkata. Aku segera datang. Tapi apakah aku menemukan iman? Biar pertanyaan ini menggema dalam hatimu. Biarlah pertanyaan ini tertanam dalam jiwa rohmu. Jemaat Tuhan yang di sini, jemaat Tuhan yang di rumah-rumahmu. Adakah iman di hatimu? Iman yang bagaimana? Bukan iman yang rusak, bukan iman yang kepayahan, bukan iman yang sudah tercoreng, tersiksa. Tetapi iman yang sejati, iman yang benar kepada anak Allah. Kalau engkau percaya ini rumah Tuhan, Dia ada di sini. Kalau Dia ada di sini, tidak ada bencana terjadi di dalam saudara dan saya. Dia yang bertanggung jawab. Saya mengajak membangun imanmu siang hari. Roh saya bangun. Belum terlambat. Jangan jadi seperti manusia zaman Nuh. Itu pelajaran yang kita harus ambil hikmahnya. Jangan terjadi buat kita di zaman akhir. Tuhan sebentar lagi akan datang. Ayo bangun dan bangkit. Karena Dia akan bercahaya atas kamu. Karena Dia yang akan menerangi langkah-langkah hidup kita. Karena Dia yang akan menolong engkau. Dia melindungi saudara. Dia menjagamu seperti Dia menjaga biji mata Allah. Oh, engkau permata di hadapannya. Jangan sampai kita dibuang di tempat yang kabur. Dalam kabut. Lenyap tanpa bekas. Saudara, Rasul Paul dan pakai Tuhan luar biasa. Dia berkata dalam perkataannya, hidup itu untuk Tuhan, mati itu untung. Rasul Paul dia berkata mati untung, tapi hidup untuk melayani Tuhan. Saya dulu dengar ayat ini berkali-kali, saya suka berkata dalam hati, kok iso mati bilang untung.
Mati kok untung. Coba tanya keluarga saudara. Kalau kita mati, saya mati. Apa keluarga senang? Nangis? Tidak nangis. Ketawa-ketawa, hahaha untung, hahaha untung. Dan orang berkata, Paulus sudah rada-rada. Kenapa dia bilang mati itu untung? Saudara, puji Tuhan. Itu bukan rahasia, itu umum. Kita semua sama nasibnya. Firman Tuhan berkata mati satu kali. Kalau engkau orang benar mati satu kali, hidup dua kali. Kalau orang yang mati di dalam dosa dua kali. Sekarang mati, nanti di neraka mati yang kedua selamanya. Tetapi orang benar mati satu kali umum. Tetapi hidup dua kali, hidup di sini dan hidup kekal selamanya. Saudara-saudara, haleluya, puji Tuhan. Dan jangan kita perlu takut. Kematian orang berdosa memang itu mengerikan. Dengar, ini rahasia satu yang dibuka. Kematian orang berdosa yang menjemput dia. Yang kita kenal selama ini. Basa-basi dalam kematian, upacara kematian. Maut menjemput dia. Biasa. Alam maut. Malaikat maut sudah jemput. Orang mati di dalam dosa, saya katakan dia memang dijemput oleh alam maut. Itu orang mati di dalam dosa. Tetapi orang mati di dalam Tuhan, mati dengan dalam kebenaran karena Tuhan, di dalam imannya kepada Tuhan, yang jemput dia, yang jemput saya, bukan alam maut, bukan maut, tetapi kekasih jiwa kita, yaitu Yesus Kristus namanya. Oh, dia pengantin laki-laki kita. Dia yang akan menjemput saudara. Dia yang akan menjemput saya. Dia menjemput orang-orang benar. Itu hari kebahagiaan, hari sukacita, hari kebanggaan bagi gereja Tuhan. Sebab itu Rasul Paul bilang, mati itu untung. Ini loh rahasianya. Karena kalau sudah waktunya, mati yang jemput Tuhan Yesus Kristus. Yang selama ini kita percaya, yang selama ini kita beribadah, yang selama ini kita mengiring melayani dia, berkorban untuk dia, hanya bayang-bayangan. Tetapi hari itu kita akan melihat dia seperti dia melihat kita. Kita akan memandang kekasih jiwa kita yang kita sembah siang malam. Oh, luar biasa. Wahyu berkata, wajahnya bersinar-sinar seperti matahari. Oh, haleluya. Keindahan, kemuliaan, kebesaran menyertai Yesus. Dan dialah pribadi. Saudara-saudara, saya mau berikan kepada saudara satu ayat terakhir buat kita pada siang hari ini. Kita buka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 9. Karena waktu saya potong ayat. Ya, saya tidak bisa sampaikan semua. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Ya. Saudara, ini bicara tentang perlombaan supaya lebih cepat. Bicara tentang satu perlombaan dan semua yang ikut dalam perlombaan atau pertandingan. Tentu pasti peserta itu akan merindukan, menginginkan, dia menguras semua tenaganya, kekuatannya, semuanya fokus hanya supaya apa? Supaya dia menang dalam perlombaan. Supaya menjadi juara pertama dalam perlombaan itu. Saudara-saudara, dan kalau dia mencapai apa yang dia rindukan dan inginkan, dan dia akhirnya menjadi juara pertama. Saudara-saudara, ayat 9 berkata dalam 1 Korintus, dia dikalungkan oleh kembang. Ayat ini berkata, maka dia akan mendapatkan hadiah yang begitu rupa yang akan dikalungkan sama dia. Di gelanggang pertandingan itu, kita baca di dalam ayat yang ke-25 saja, ayat 25. Bersama, 2-3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, tolong pindahkan terjemahannya di dalam terjemahan bahasa Indonesia.
Nah, BIMK. Haleluya. Tolong bacakan ini. Ini lebih jelas. Ya. Ayat yang ke-25. Yuk, baca. Oh. Ya, saya baca. Oke. Ya, ayat 25 di sini katakan setiap orang yang sedang dalam latihan menahan diri dalam segala hal, ia melakukan itu karena ia ingin dikalungi dengan karangan bunga kejuaraan, yaitu bunga yang segera akan layu. Tetapi kita ini menahan diri dalam segala hal karena kita ingin dikalungi dengan karangan bunga yang tidak akan layu. Separuh yang mau masuk. Ya, separuh yang mendapat karangan bunga. Ini satu kebanggaan. Saudara, bagi dunia ini satu perlombaan, itu pun kebanggaan, kesenangan luar biasa, sukacita. Waktu dia menjadi juara dan panitia juara yang membentuk perlombaan itu menyediakan karangan bunga. Saudara-saudara, untuk memberi kepadanya, mengkalungkan dia. Memasang di lehernya. Waktu namanya dipanggil, maju. Dan dia maju dengan segala macam rasa kagum, senang, bersukacita. Senang, bahagia. Dia dipakaikan kalung. Bangga, teman, saudara, dan keluarga. Bangga bahwa dia jadi juara. Sedangkan dia, saudara-saudara, dia dapatkan itu. Kalung, bunga, rangkaian bunga itu hanya sementara. Sebentar lagi layu kata ayat ini. Tetapi dengar buat saudara dan saya. Kalau engkau setia sampai mati. Engkau setia sampai akhir. Engkau setia sampai garis finish. Imanmu tetap teguh kuat di dalam Tuhan. Dengar. Tuhan Yesus menunggu engkau di ujung jalan itu. Di perlombaan yang terakhir. Dia sudah siap dengan karangan bunga yang tidak akan layu. Dengan karangan bunga yang kekal. Dengan karangan bunga yang sangat indah. Dan dijemput oleh bala tentara sorga. Dengan semua para malaikat ikut bersama dengan Yesus. Dan dia memakaikan itu kepada saudara. Kepada saya. Yang menjadi juara hanya satu. Kata ayat ini. Dengar, bilang satu, waktu Tuhan panggil kita sendiri-sendiri. Tuhan panggil, ayo nak pulang. Kita datang kepadanya. Siap, waktu dia pakaikan kalung. Tetapi waktu dia datang, kita pulang bersama-sama. Saudara-saudara, kita menjadi buah sulung keselamatan dari Tuhan. Saudara, kita semua akan dikalungi dengan karangan bunga yang luar biasa indahnya. Kita akan bangga. Kita kagum dan saudara, waktu itu tidak lama lagi. Dengar, tidak lama lagi. Lihat kejadian-kejadian di dunia ini sudah tidak masuk akal lagi. Itu tandanya kita sedang masuk pada akhirnya akhir zaman ini. Sebentar lagi Tuhan datang. Kalung karangan bunga itu sudah Tuhan persiapkan. Mau sekarang, mau besok, atau nanti Tuhan datang, itu urusannya Tuhan. Tapi waktu kita dipanggil Tuhan, kita dipakaikan satu karangan bunga. Haleluya, banyak anak-anak Tuhan yang umur lanjut dan mengerti hal ini. Orang-orang benar, dia menanti-nantikan Tuhan. Kapan Tuhan panggil saya? Kapan Tuhan datang yang kedua kali? Tetapi bagi orang-orang yang lain, dia tidak mau mati. Dia takut mati. Dia lari dari kematian. Saudara-saudara, ini kondisi akan berbeda. Semua akan berbeda. Orang yang menanti-nantikan Tuhan kapanpun. Apa saudara masih kerasan dengan dunia ini? Dunia kita akan datang akan lebih parah. Yuk, saya ajak saudara. Mari kita lebih sungguh-sungguh. Setia sampai akhir. Setia sampai mati. Kasihi Tuhan. Mengasihi dia. Lebih sungguh-sungguh. Dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, biarlah hidup saudara saya hari-hari ini hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hidup saudara hari-hari ini hidup bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, imanmu akan timbul, imanmu akan terpelihara, imanmu tetap hidup, imanmu tetap terjaga, imanmu tetap ada sampai Tuhan datang. Tuhan dapati imanmu tetap ada. Adalah jika engkau menjaga persekutuan. Bersekutu dengan firman, bersekutu dengan Roh Kudus, bersekutu di dalam doa dan penyembahan. Saudara, semua ini adalah penunjang dan pemicu untuk iman kita tetap aman
di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan satu pujian kuno. Pujian kuno, musik tampil ke depan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Ayo tentara cepat. Haleluya. Kita naikkan satu pujian, namaku di sanalah. Orang Pantekosta dulu tahu lagu ini. Tapi tidak tahu orang sekarang, jemaat sekarang. WL aja belum tentu, singer belum tentu ngerti. Yuk yang tahu mari kita nyanyi dengan lagu ini dengan sungguh-sungguh lebih keras. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Saudara, rindukan hal ini. Pastikan bahwa namamu sudah tercatat. Kalau engkau masih ragu dengan catatan namamu di sana, masih ada waktu dan kesempatan. Bergumullah, kata Ayub. Itu bagian dari pergumulanmu. Jangan hanya jasmani yang lahir yang engkau bergumul, tetapi keselamatan kekal engkau abaikan. Jangan sampai namamu tidak ada di sana karena engkau tidak sadar engkau melupakan imanmu di bumi ini. Pastikan imanmu hidup. Pastikan engkau ada iman kepada anak Allah dan namamu tercatat di sana. Betapa indahnya pada waktu engkau sampai ke sana. Waktu kita menghadap Tuhan dan dia menyebut namamu, dia menyebut namaku dan dia berkata, masuklah ke dalam kesukaan Bapakku. Masuklah, di sana kita akan bersuka cita selama-lamanya. Dunia kita tinggalkan, dunia yang penuh dengan penderitaan ini, dunia yang penuh dengan ancaman, dunia yang mengerikan. Kita tinggalkan semuanya dan kita akan masuk ke dunia yang baru, ke Yerusalem yang baru, di mana Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus, bala tentara sorga ada bersama-sama menyambut saudara dan saya. Betapa bangga engkau masuk melangkah. Namamu, namaku ada di sana. Oh, namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Saudara, tidak ada dosa sekecil pun boleh masuk di sana. Dengar, dosa yang seperti debu pun tidak boleh masuk di sana. Allah akan menyucikan engkau. Allah akan mengampuni kesalahanmu. Masa lalumu yang gelap akan dibersihkan oleh Tuhan. Asalkan engkau punya iman yang teguh kepada Anak Allah itu, maka Dia yang akan melayakkan saudara. Dia yang akan membersihkan kita. Tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran, tetapi kita bersih, suci sama seperti Allah suci adanya. Oh, namaku, haleluya, haleluya Yesus. Dalam buku kehidupan kekal, darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah.
Saudara, terlalu banyak waktu kita habiskan hanya untuk mencari hal-hal duniawi. Gak salah, tidak keliru. Tapi jangan sampai saudara lupa bahwa hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Kita tidak akan seterusnya hidup di dalam dunia ini. Kita harus sampai kepada tujuan akhir. Tuhan turun ke dunia, Dia berkorban untuk kita. Supaya saudara dan saya bukan hanya di dunia ikut dipelihara Tuhan, tapi selamat sampai masuk dalam kerajaannya. Karena dari sejak awal Tuhan cipta manusia bukan untuk dihukum, tapi Tuhan cipta manusia untuk menerima kebahagiaan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan pada siang hari ini, kita kembali dibawa kepada sasaran terakhir. Supaya kita kembali ingat, selain di dunia, kita bergumul, kita berdoa, kita minta supaya Tuhan pelihara, Tuhan berkati kita. Tapi jangan sampai engkau lepas dengan apa yang Tuhan siapkan di sorga. Kita akan naikkan pujian ini, saudaraku. Kita bangunkan iman kita. Kita siap menghadapi apapun juga. Karena kita tahu ada Tuhan yang sudah berkorban buat saudara dan saya. Ada Tuhan yang siap membela saudara dan saya. Ada Tuhan yang menyelamatkan kita. Haleluya. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan setiap dosaku. Saya tahu namaku di sana. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segala dosaku. Saya tahu namaku. Angkat tanganmu, katakan namaku sanalah. Dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segala dosaku. Saya tahu namaku di sana. Satu kali lagi. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segala dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami puji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Bangkitkan iman kami. Bangkitkan iman kami. Bangkitkan pengharapan kami. Bangkitkan kekuatan kami. Haleluya. Oh ya rabahada bala 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 bala. Rabala ya rabala bala 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 bala. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan kembali bawa kami kepada apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Bukan hanya untuk hal-hal dunia yang sementara, yang kami rindukan dan sering kami rindukan. Tetapi Tuhan sudah siapkan jauh lebih besar, yaitu Yerusalem yang baru. Satu tempat yang penuh dengan sukacita dan tidak ada air mata. Kesanalah
pada akhirnya Tuhan akan bawa kami. Waktu langit dan bumi ini akan hancur. Waktu langit dan bumi ini akan lenyap. Kami semua akan sampai ke sana. Oleh sebab itu Tuhan, hamba mohon, sokonglah umat-Mu. Selama mereka ada di dunia, mereka boleh bertahan. Mereka boleh tetap setia. Mereka siap menghadapi apapun juga. Karena ada jaminan dari Tuhan. Dan kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. Engkau yang pelihara kami. Engkau yang berkati kami. Selama kami ada dalam dunia ini. Tetapi yang terpenting, pada akhirnya kami akan sampai pada tujuan akhir. Masuk Yerusalem yang baru. Sorga yang mulia. Bapa yang kami sembah, jangan iblis setan menipu kami, mengalihkan fokus kami. Sehingga karena dunia ini kami lupakan yang kekal. Tapi siang hari ini Engkau bawa kami dan ingatkan kembali. Ada sesuatu yang jauh lebih Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolonglah kami. Setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Baik yang di gereja maupun yang di rumah. Tuhan, bicaralah kepada kami. Supaya kami boleh tetap setia. Bertambah setia. Tidak digentarkan oleh apapun yang ada di depan kami. Karena kami punya Tuhan Juru Selamat. Yang sudah bayar mahal buat keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai sebagai saluran berkat. Tambah-tambahi urapan wibawa-Mu. Supaya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama saya sampaikan ibadah doa malam setiap hari Jumat jam 6:30 malam di tempat ini. Mari Bapak Ibu semakin dekat dengan Tuhan, ya, semakin bersekutu dengan Tuhan. Disitulah kita mendapat kekuatan yang baru. Ya, ayo Bapak Ibu yang diberi kesehatan sama Tuhan, kita mau hadir bersama-sama dalam ibadah doa malam. Ya, di tempat ini setiap hari Jumat jam 6:30 malam. Tapi apabila Bapak Ibu yang kurang sehat badan dan akan mengikuti ibadah doa malam ini, Bapak Ibu bisa menyaksikan melalui Zoom meeting. Di mana ID dan passwordnya akan selalu dibagikan di grup-grup gereja di tempat ini, ya, baik di GBT Bethlehemnya ataupun di grup-grup Kemas, ya. Baik, ini untuk ibadah doa malam, mohon perhatian. Dan sekali lagi kami sampaikan juga untuk Bapak Ibu, harap ketika di gereja penggunaan masker dan face shield digunakan, ya, dengan tepat. Ya, jangan sampai kita tidak menggunakan dengan baik. Ada tapi tidak digunakan dengan baik. Jadi saya harapkan Bapak Ibu mohon perhatiannya selama di gereja di tempat ini gunakan masker dan face shield dengan tepat. Ya, baik, ini yang kami bisa sampaikan bagi Bapak Ibu saudara sekalian, dan tetap kita akan terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ya, baik di gereja maupun di luar, kita tetap terapkan protokol kesehatan ini. Supaya kita tetap sama-sama menjaga kesehatan kita. Dan saya percaya bersama-sama dengan Tuhan kita akan lewati ini semua. Ya, Bapak Ibu nanti pulang bisa menggunakan 3 pintu yang ada, akan diatur oleh petugas protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu, saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan terima doa berkat dari Bapak Gembala. Pada akhir ibadah ini ya Tuhan, kami berdoa buat saudara kami
yang saat ini tidak hadir bersama dengan kami karena terganggu kesehatannya. Juga mereka yang memang sedang sakit. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, lawat saudara-saudara kami. Jamah tubuh-tubuh yang sakit. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu kami percaya dan berharap. Mujizat Tuhan nyatakan. Saudara kami akan sehat kembali, kuat kembali, sembuh kembali. Sehingga bisa mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami doakan buat ibadah kami hari Jumat, ibadah doa malam. Tuhan bawa dan gerakan jemaat Tuhan untuk hadir. Membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu hanya dekat dengan Tuhan, kami rasa aman. Dan kami ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan kami. Kami juga doakan buat setiap persembahan yang sedang akan persembahkan pada siang hari ini. Kembalikan dengan berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Supaya di dalam semuanya kembali nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Kami doakan buat bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan, Engkau lindungi negeri kami. Engkau jagai bangsa kami. Bahkan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami. Berikan hikmat akal budi kepada mereka. Khususnya pada Bapak Presiden kami. Tuhan bungkus dengan kuasa-Mu. Jagai Bapak Presiden kami. Bahkan setiap keputusan yang diambil. Engkau ada di dalam semuanya. Supaya Indonesia tidak keluar dari jalur kehendak-Mu. Dan kami tahu Tuhan yang akan bela Indonesia. Tuhan yang akan lindungi Indonesia. Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih buat saudara kami yang saat ini sedang tertimpa musibah. Baik gempa bumi, banjir, gunung Tuhan yang sedang bekerja, Gunung Semeru, kami pasrahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan tolong negeri kami, Engkau tolong saudara kami, hiburkan mereka, lawati mereka semua. Terima kasih, kami doakan buat seluruh gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan juga sertai, lindungi dan memberkati mereka. Supaya keberadaan anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu bisa beri dampak bagi lingkungannya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang angkat tangan saudara. Diberkati saudara dimanapun saudara berada. Diberkati keluarga, anak cucu, bahkan buah kandungan saudara. Diberkati usaha, pekerjaan, pelajar sekolah, masa depan, ekonomi dan keuangan saudara. Diberkati bakul tempat adonan serta persediaan makanan saudara. Diberkati pengiringan dan pelayanan saudara. Diberkati tubuh kesehatan saudara. Diberkati waktu saudara masuk, diberkati waktu saudara keluar. Supaya dimanapun saudara berada, nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang saudara kasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Dan oleh sebab itu sekarang pulanglah dalam damai dan sejahtera dari Allah Bapa. Buat saudara yang di rumah, turunlah atasmu damai dan sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mintakan doa dan berkat ini.